Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum izin mewawancarai Bapak sebagai dosen ekonomi pembangunan. Di sini saya Dwi Bintang Saputro bersama Joko Satrio dan Farisa Rismana. Nah, kemudian kami ingin kenal lebih jauh siapakah Bapak, posisi di Fakultas Ekonomi Bisnis sebagai apa, dan disiplin ilmu yang Bapak ajarkan. Dari itu kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaludin. Iya, Pak. Adapun saya ini adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Prodi Ekonomi Pembangunan, Iya, Pak. dengan jabatan sebagai Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan. Siap. Ya. Gini Pak, pertanyaan pertama, menurut Bapak hubungan industrial itu seperti apa, dan apakah Bapak termasuk orang yang menjadi bagian dari hubungan industrial itu sendiri? Ya, jadi hubungan industrial itu adalah sebuah sistem di mana kegiatan ekonomi itu adalah merupakan, kalau kita melihat dari sisi pelaku ekonomi ya, Iya, Pak. pelaku ekonomi itu ada yang rumah tangga produsen dan ada rumah tangga konsumen. Betul. Nah, kalau rumah tangga konsumen berarti secara otomatis kita berbicara masalah individu masyarakat. Iya. Nah, kalau rumah tangga produsen berarti kita berbicara masalah industri. Nah, sehingga kegiatan ekonomi tidak akan bisa berjalan tanpa ada yang namanya kegiatan industri. Nah, antara industri yang satu dengan industri yang lain itu saling melengkapi. Karena biar bagaimanapun kan tidak mungkin kita itu bisa melakukan pemasaran di bidang pertanian kalau tidak ada industri yang terkait dengan distribusi, terus dengan BBM dan yang lain-lain. Betul. Sehingga yang namanya industri itu secara tidak langsung ada yang dia berhubungan saling melengkapi, tapi ada juga yang tidak secara langsung itu ada memberikan dampak positif terhadap industri yang lainnya gitu. Betul, Pak. Jadi Bapak ini termasuk yang menjadi bagian dari hubungan industrial itu sendiri, Pak? Industri pendidikan iya. Oh. Kalau untuk pendidikan ya, Iya, kalau misalnya Pak. untuk industri pengolahan, karena kami ini sifatnya adalah PNS, secara Iya. otomatis saya memang ada kegiatan usaha. Ya. Tapi kan kegiatan usaha itu kan dia bisa kategori industri itu kalau dia bergerak di industri yang modalnya agak cukup besar gitu. Betul. Sedangkan kami ini industri rumah tangga saja. Siap. Ya tetap industri juga gitu. Tapi kalau untuk sebagai dosen, ya kayaknya sektor pendidikan. Sektor pendidikan itu, kalau kita berbicara masalah industri kan biasanya kan ada perubahan dari barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Betul. Nah, silahkan saja menjabarkan apakah memang kita masuk ke dalam industri pendidikan ataukah tidak. Siap. Ya. Ayo, Pak. Yang kedua, Pak, apakah ada keterkaitan atau pengaruh hubungan industrial dalam ekonomi pembangunan? Ada dong. Ada, Pak, ya? Ya, karena biar bagaimanapun yang namanya kegiatan industri seperti yang saya sampaikan tadi, Iya. yang namanya industri itu adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi. Sehingga kalau misalnya industri tidak berjalan, secara otomatis ekonomi tidak akan bisa membangun. Karena kegiatan industri itu ada yang namanya tenaga kerja, Ya. ada yang namanya dari kegiatan industri tersebut itu memberikan upah kepada si tenaga kerja. Nah, bagaimana mungkin kegiatan ekonomi itu bisa bergerak di bidang konsumsi jika pendapatan tidak mengalami peningkatan? Nah, peningkatan pendapatannya salah satunya itu didapatkan dari sektor industri. Industri. Ya, menyediakan lapangan pekerjaan kan berarti kan sektor industri. Siap. Nah, misalnya kalau biaya sewa dan lain-lain kan sektor industri juga. Ya, ke pertanyaan selanjutnya, Pak. oke. Menurut Bapak sendiri, apa sih yang menjadi permasalahan dari pembangunan ekonomi yang sering atau ada dialami oleh negara berkembang? Kualitas sumber daya manusia. Kualitas, Pak. Ya. Mungkin Jadi dari beberapa kasus yang coba kami baca dari beberapa referensi dan beberapa hasil kajian, memang untuk negara sedang berkembang itu kelemahannya itu ada di tata kelola dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, mereka agak susah untuk mengatasi kepadatan penduduk. Terus yang kedua, dari sisi kualitas pendidikannya juga masih cenderung rendah. Dari sisi kesehatannya pun juga masih cenderung tidak terlalu bagus. Gitu. Jadi kalau berdasarkan teorinya Keynes maupun teorinya Adam Smith, kegiatan ekonomi itu kuncinya ada di sumber daya manusia. Kita punya teknologi yang bagus, tapi kalau sumber daya manusia tidak bisa menggunakan teknologi itu, maka secara otomatis tidak akan berdampak terhadap peningkatan produksi. Tuh. Dan kegiatan ekonomi itu diukur dari kesejahteraan masyarakat. Sehingga kalau misalnya ya
kualitas sumber daya manusianya itu tidak bagus, maka secara otomatis kan pendapatan pasti turun. Karena kenapa? Skillnya juga rendah. Artinya apa? Untuk mendukung agar masyarakat ini bisa sejahtera itu agak mengalami kesulitan. Makanya yang paling bagus pada saat kita itu ingin meningkatkan kegiatan ekonomi adalah perkuatlah dari sisi kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia ya Pak ya. Pas dari sisi kalau kita berbicara dari sisi infrastruktur itu juga merupakan sebuah permasalahan. Tapi biar bagaimanapun kalau saya pribadi ya, Iya Pak. dan beberapa referensi yang saya baca, teori yang saya baca, kuncinya di sumber daya manusia. Sumber daya manusia Pak ya. Cuma infrastruktur bagus kan kalau misalnya tidak bisa bekerja dengan baik kan gitu. Betul Pak. Betul. Itu kan terkait dengan sumber daya manusia Pak. Terus kalau misalnya kita lihat dari mungkin dari sumber daya alam nih Pak. Kalau sumber daya alam, maksudnya gimana nih? Maksudnya kayak ketersediaan barang atau bahan yang akan kita untuk kegiatan industri itu Pak. Kalau kita berbicara masalah Indonesia, kita ini kan lemah dari sisi penggunaan untuk meningkatkan value dari nilai sumber daya alam yang sifatnya masih mentah. Contoh misalnya kayak kelapa sawit, kan kita kan masih minyak mentahnya nih, Iya Pak. belum ada produk turunan. Nah, kita menjual minyak mentah itu keluar misalnya ke Malaysia. Di Malaysia itu menjadi produk turunan. Contoh misalnya kayak kosmetik, terus misalnya minyak makan dan lain-lain, dijualnya kemana? Ke Indonesia lagi gitu. Nah, jadi kelemahan kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa, tapi pengelolaan sumber daya alam yang bisa memberikan value added atau nilai tambah itu masih kurang maksimal untuk di negara kita gitu. Kenapa? Karena ya tadi permasalahannya adalah kualitas sumber daya manusia, di mana kita juga tidak bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal. Apalagi dikaitkan lagi dengan kerusakan lingkungan. Itu juga. Cukupkan aja. Cukupkan aja Pak. Iya Pak. Oke? Iya Pak. Siap Pak. Baik Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk kami wawancarai. Mungkin sekian dari kami. Oh iya, terlupa mungkin closing statement-nya. Closing statement-nya? Iya. Bahwa kita bisa meningkatkan kualitas industri dan meningkatkan ekonomi pada saat kita memfokuskan kepada pengelolaan tata kelola sumber daya manusia baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan. Baik Pak. Berarti fokusnya di SDM Pak ya? Betul. Siap. Terima kasih Pak. Ya.